Langit senja memerah saat mobil tua berjalan pelan melewati gerbang kayu yang rapuh, memasuki desa terpencil yang disebut Desa Angker. Di kursi depan mobil, Emma menggigit bibirnya dengan gelisah, memandangi bangunan-bangunan kuno yang tampaknya menyembunyikan cerita-cerita mengerikan. "Kalian yakin kita harus melanjutkan perjalanan ini?" tanya Emma kepada Michael, sahabatnya yang duduk di belakang kemudi. Michael tersenyum, tetapi matanya penuh keraguan. "Kita sudah terlanjur jauh, Em. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai." Emma mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar-debar. Mereka bertiga, Emma, Michael, dan David, telah mendengar cerita-cerita tentang Desa Angker sejak mereka masih kecil. Mobil mereka berhenti di tengah-tengah desa yang tampak sunyi. Rumah-rumah tua terbengkalai, jendela-jendelanya terlihat kosong dan gelap. Angin malam berbisik-bisik, membawa aroma yang tidak jelas, membuat atmosfer semakin mencekam. "Baiklah, mari kita mulai," kata Michael, keluar dari mobil dan mengambil tas punggungnya. Mereka memasuki desa itu dengan langkah hati-hati, memeriksa setiap sudut dengan cermat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan sebuah bangunan rumah tua yang tampaknya masih utuh di tengah desa. "Sepertinya inilah tempat yang kita cari," kata David, mengarahkan sinar senter ke arah rumah tua itu. Mereka memasuki rumah itu, dan udara di dalamnya terasa dingin dan lembab. Lampu-lampu remang-remang bersinar redup, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekeliling mereka. Emma merasa bulu kuduknya merinding saat mereka mendengar suara-suara aneh bergema di dalam rumah. Mereka melanjutkan penjelajahan mereka ke dalam rumah, meneliti setiap sudut dengan senter mereka. Tiba-tiba, David menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik altar. "Inilah yang kita cari," ujar David. Tangannya gemetar saat dia membuka pintu itu. "Ini terasa tidak beres," kata Emma, merasa ketakutan merayap ke dalam dirinya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu rahasia di belakang mereka tiba-tiba tertutup rapat, meninggalkan mereka terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. "Ini tidak mungkin," teriak Michael, mencoba membuka pintu dengan kekuatan, tetapi sia-sia. Mereka merasa terjebak, terperangkap di dalam ruang bawah tanah yang gelap dan mencekam. Senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya. Tetapi bahkan sinar itu tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. "Ada yang aneh di sini," bisik David, matanya berusaha memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Suara-suara aneh bergema di dalam ruangan, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bisikan-bisikan yang mengerikan. Mereka berjalan-jalan di dalam kegelapan, tetapi jalan keluar tidak kunjung terlihat. Setiap sudut desa itu tampak seperti labirin yang buntu, membuat mereka semakin bingung dan ketakutan. Tak lama berselang, segala pencahayaan pun mati. Lampu senter tiba-tiba mati, mereka pun panik. Tak lama berselang terdengarlah suara teriakan. Suasana menjadi kacau. Dan ternyata Michael telah merencanakan semuanya untuk menjebak Emma dan David. Mereka berdua diikat di tempat ruangan gelap itu. Hal yang tak pernah terfikirkan oleh mereka berdua, bahwasanya Michael lah otak dari teror desa itu selama ini, yang tak diketahui oleh Emma dan David. Michael adalah penduduk asli desa tersebut, yang memiliki trauma masa kecil atas kekejaman yang terjadi pada desanya pada masa lampau. Karena itulah, dia menjadi manusia sadis. Malam pun semakin larut. Emma dan David mencari segala cara untuk keluar dari tempat itu. Melihat Michael dalam keadaan lengah, David pun teringat dengan pisau kecil yang ada di dalam saku celananya. Dengan itu, dia perlahan memotong tali yang mengikat mereka. Mereka berdua pun terlepas dari jeratan tali. Tapi kekacauan tak berakhir di situ. Michael tak membiarkan mereka berdua pergi. Terjadilah pertengkaran antara David dan Michael. David pun menyuruh Emma untuk pergi. Emma pun lari mencari jalan keluar. Dari kejauhan Emma melihat sebuah cahaya. Dia pun lari ke sana. Emma pun akhirnya selamat keluar dari rumah itu. Tapi dia tak mengetahui apa yang terjadi pada David. Setelah berhasil selamat, Emma pun menghubungi polisi. Michael pun ditangkap dan menjadi tersangka atas terbunuhnya David. Dan Emma pun pergi meninggalkan desa itu.